Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gita Palinolongan dengan NIM 2109106030. Sini saya akan menjelaskan kuis matematika diskrit dalam bentuk codingan. Sini ada nomor 1 di soalnya. Nyatakan PBB 1242,1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986. Di sini kita pertama melihat ada variabel yang dimana saya tulis nilai 1 merupakan inputan dari bilangan pertama yang tipe datanya adalah integer. Sedangkan untuk yang nilai 2 juga sama seperti nilai 1, dia merupakan inputan untuk bilangan keduanya, sehingga tipe datanya adalah integer. Selanjutnya jalan ketiga ini ada if nilai 1 dari variabel ini kurang dari nilai 2, sehingga logikanya masuk proses nilai 1, nilai 2 sama dengan nilai 2, nilai 1. Dan ini hasil modulus merupakan variabel dari hasil modulusnya. Itu hasil modulus sama dengan nilai 1, modulus dan nilai variabel nilai 2. Selanjutnya di bawah ada logikanya, while hasil modulus tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi nilai 1, nilai 2, sama dengan nilai 2, hasil modulus. Dan hasil modulus merupakan dari nilai 1 modulus nilai 2. Selanjutnya untuk print adalah hasil output dari perhitungan, dan print ini untuk menjaga jarak dari output untuk print yang di bawah. Sehingga print PBB dari bilangan pertama dan kedua adalah nilai 2. Coba kita akan running. Sini masukkan, kita lihat soal kembali. 1242 dan bilangan keduanya 1986. Hasil output dari perhitungannya adalah PBB dari bilangan pertama dan kedua adalah 6. Sehingga hasil dari PBB-nya adalah 6. Selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2. Yang dimana soalnya ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100. Dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda dalam CAB saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Masuk ke codingannya. Ini diketahui jumlah soal tadi adalah sama dengan 15. Dan untuk seluruh nilai soalnya ada 100. Seluruh nilai yang didapatkan jika benar semua. Nilai minimalnya adalah 8. Ini merupakan variabel-variabel untuk diketahui dari soal. Selanjutnya kita akan mengeksekusi pada line ke-7 dengan variabel keseluruhan itu hasil dari perhitungan nilai minimal ini dikalikan dengan jumlah soal yang merupakan variabel dari sini. Selanjutnya sisa nilai, dia akan mengeksekusi sisa nilainya sama dengan seluruh nilai ini tadi akan dikurang dengan nilai keseluruhannya dari variabel perhitungan nilai minimal dikali jumlah soal. Dan selanjutnya pada line 10 dan 11 ada variabelnya diketahui N adalah jumlah soal dan R adalah sisa nilainya. Jadi print F ini fungsi untuk stringnya bisa berjajar ke samping ke kanan.
Di print, jadi nilai sejumlah R ini tadi yang dari sisa nilainya harus ke N soal, didistribusikan. Selanjutnya, dilakukannya pengurangan. Di sini logika untuk pengurangannya karena ada nilai minimalnya di sini, di line 15 dan 16. Kombinasi 1 sama dengan N tambah R kurang 1, yang dimana N adalah jumlah soal dan R merupakan sisa nilai yang akan dikurang 1. Selanjutnya kombinasi 2, logikanya adalah R, sehingga kalau kondisinya kurang dari lebih besar dari sama dengan 0 dan kombinasi yang kedua lebih besar dari 0, nilai kombinasi haruslah bilangan positif dan dia akan mengerjakan yang ini logikanya. Print ini maka banyak cara pemberian nilai, kombinasi ini dan kombinasi 2. Selanjutnya, jika jika seluruh pengerjaan ini tidak masuk di pilihan pertama sini, dia akan mengeksekusi yang else, sehingga akan mengeluarkan banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Coba kita akan running. Nilainya didapat min 20, harus pengebosan, jadi dia tidak menemukan karena tidak memenuhi syarat. Coba kita untuk mencoba yang lain, kasus yang lain, misalnya jumlah soalnya 10 dan nilai minimalnya 5. Jadi nilai sejumlah 50 itu akan masuk ke 10 soal dengan jumlah 50, dengan perhitungan 10 soal, maka banyak cara pemberian nilainya adalah C59,50. Selanjutnya kita akan membahas ke nomor 3. Ya, ada di nomor 3, yang dimana nomor 3 soalnya adalah ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma, pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyak cara agar buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian, sehingga A. Buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan B. Urutan buku dalam susunan bebas. Kita akan melihat codingannya. Oke, untuk yang pertama, yang kedua ini adalah merupakan hiasan untuk outputnya, yang dimana bintang ini akan dikalikan 40 sehingga membentuk garis, tapi dalam bentuk bintang. Line ketiga sampai 6 merupakan inputan, di mana saya jelaskan A ini adalah input jumlah buku A, jumlah buku pertama, yang merupakan tipe datanya menggunakan integer. Selanjutnya yang B merupakan juga integer dan inputan untuk jumlah buku yang B atau jumlah buku kedua. Selanjutnya yang C, line kelima, tipe datanya juga integer dan inputan masukkan jumlah buku yang C. Selanjutnya yang D, juga tipe datanya integer dan input masukkan jumlah buku D. Dan ini, jumlah buku diketahui sama dengan 4. Ini print untuk outputnya. Dan faktorial sama dengan 1 for I in range. Ini maksudnya perulangan di dalam range, dalam batasan 1 sampai jumlah buku ditambah 1. Jadi proses pengerjaan itu selalu bertambah 1, dan faktorial buku sama dengan I. Ini merupakan tadi hasil dari ini. Dan printf jumlah buku sama dengan jumlah keseluruhan buku. Sama untuk ke bawahnya, faktorial buku juga 1, tapi di dalam range-nya A. Jadi jumlah buku yang ke A tadi ini selalu ditambah 1. Jadi faktorial buku juga sama dengan I. Dan di sini diubah. Kalau tadi jumlah buku, di sini A, karena ini merupakan punya faktorial buku basis data atau buku yang pertama. Untuk yang kedua juga sama, faktorial ini, terus itu juga faktor buku yang ketiga juga sama, faktorial keempat juga melakukan perulangan, tapi ini bukunya ditambah 1 terus. Dan ini merupakan variabel hasil, adalah hasil perhitungan dari faktorial-faktorial yang di atas ini.
Selanjutnya ada print penyelesaian. Jumlah buku A, B, C, D. Ini bukan faktorialnya. Print F, faktorial buku 1, faktorial buku 2, faktorial buku 3, 4 sama dengan hasilnya. Dan selanjutnya kita akan ke bagian B. Jumlah seluruh buku A tadi, tambah B, tambah C, tambah D. Jadi faktorial buku sama dengan jumlah seluruh buku. Dan faktorial 5 sama dengan I for I in range, sama seperti logika yang di atas. Dan hasilnya faktorial 5, faktorial buku 1, 2, 3, 4. Dan penyelesaiannya di sini. F, A, B, C, D, faktorial buku. Dan faktorial buku dibagi A, B, C, D, sama dengan hasilnya. Coba kita akan running. Untuk jumlah buku pertama tadi 6, terus 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Sehingga oh, maaf. Jumlah buku pertamanya 6, 3, 4, dan 5. Soal bagian A diketahui tadi 4 jumlah keseluruhan buku, 6, 3, 4, 5 faktorialnya. Dan penyelesaiannya seperti ini. Faktorial 4, 24, faktorial 6, 7, 20, faktorial 3, 6, dan faktorial 4, 24, ini semuanya akan dikalikan, sehingga dapat hasilnya segini. Dan soal bagian B, seperti tadi penyelesaiannya, B itu diminta urutan buku dalam susunan bebas, sehingga langsung dikalikan semuanya. Faktorial 6, 3, 4, dan 5 didapatkan 18, sehingga jumlahnya itu 18 dibagi hasil dari faktorial yang tadi, sehingga mendapatkan hasilnya segini. Sekian penjelasan dari saya, semoga jelas dan mohon maaf untuk kekurangan penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.